semuanya, saya Alma Anastasia dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pemenuhan tugas UTS semester 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PKN dengan dosen pengampu Ibu Fitra, saya akan membawakan dengan judul Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kemudian kratos atau kertein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Salah satu pengertian tentang demokrasi yang paling terkenal dikemukakan oleh salah satu Presiden Amerika Serikat yang bernama Abraham Lincoln, yaitu di mana demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu ciri-ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi adalah adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua warga negara, adanya pemilihan umum untuk langsung, serta pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Kemudian sistem pemerintahan demokrasi memiliki dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini sendiri adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak yang mewakili dirinya sendiri untuk memilih suatu kebijakan politik atau untuk menyuarakan pendapat yang nantinya dipakai untuk menentukan suara atau ke suatu keputusan. Sedangkan demokrasi tak langsung sendiri adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Kemudian tujuan dari demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah tujuannya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Beberapa tujuan demokrasi secara umum sebagai berikut. Yang pertama, memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Kemudian yang kedua, mencegah perselisihan antar kelompok. Kemudian yang ketiga, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Yang keempat, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Dan yang kelima, membatasi kekuasaan pemerintahan. Adapun manfaat dari demokrasi, manfaat adanya demokrasi. Yang pertama, menjamin hak-hak dasar. Kemudian yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, pemenuhan kebutuhan umum. Lalu kita lanjut ke dalam pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ini sendiri dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap demokrasi di dalam pembelajaran, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat, di mana nilai dan sikap demokratis nantinya akan berguna bagi dirinya untuk aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan pendidikan demokrasi sendiri yaitu untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi yang baik menurut Gandal dan Finn perlu dikembangkannya model School-Based Democracy Education, sekolah berbasis demokrasi. Paling tidak dalam 4 bentuk alternatif. Yang pertama, perhatian yang cermat, yaitu landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Kemudian yang kedua, bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktek di berbagai belahan bumi dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian, siswa akan mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, adanya kurikulum yang memungkinkan siswa dapat belajar secara demokrasi di negaranya, yang dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi
yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. Kemudian yang terakhir, tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi yang diterapkan di negara di dunia, sehingga para siswa memiliki wawasan luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam berbagai konteks. Nah, di samping keempat hal tersebut, perlu ditambahkan pula upaya dikembangkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa demokrasi dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang demokratis dan melibatkan siswa dalam kegiatan masyarakat. Dalam memahami demokrasi, harus memaknai aspek-aspek demokrasi secara menyeluruh, yang dimana diperlukannya kecerdasan rohania, kecerdasan akliya atau otak logis rasional, kemudian kecerdasan emosional, natsia, kemudian kecerdasan menimbang atau judgment, kemudian kecerdasan membuat keputusan dan memecahkan masalah, decision making and problem solving, dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya. Kemudian contoh pendidikan demokrasi ada 3. Yang pertama formal, yaitu sekolah dan perguruan tinggi dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua informal, yang dimana yaitu pergaulan di lingkungan atau di keluarga yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Kemudian yang ketiga non formal, di luar sekolah seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Terima kasih.